Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada pertemuan yang ketiga ini kita membahas analisis aktivitas pembiayaan. Di dalam neraca, aktivitas pembiayaan itu ada di sebelah kredit, yaitu ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Itu semuanya adalah bentuk dari aktivitas pembiayaan. Sedangkan komposisi dari masing-masing komponen tadi terhadap total aset itu akan berbeda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Tergantung dari strategi perusahaan dalam mengelola aktivitas pembiayaan. Bisnis perbankan itu biasanya aktivitas pembiayaannya itu tinggi. Karena dana yang ada di perbankan itu adalah dana dari nasabah yang nantinya akan dipinjamkan ke debitur-debitur yang membutuhkan pembiayaan untuk aktivitas perusahaan mereka. Analisis aktivitas pembiayaan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan dengan analisis tren. Kalau analisis tren yang dilakukan, maka dibutuhkan beberapa tahun laporan keuangan. Misalnya laporan keuangan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan dibandingkan dengan juga tahun 2017 itu akan menghasilkan analisis tren terhadap aktivitas pembiayaan. Analisis juga bisa dilakukan dengan analisis year to year. Artinya kita analisis kenaikan per tahunnya dari aktivitas pembiayaan. Yang ketiga, analisis aktivitas pembiayaan bisa dilakukan dengan berbagai rasio untuk mengungkap kinerja keuangan terkait dengan aktivitas pembiayaan. Sebuah contoh, analisis pembiayaan kita lakukan year to year, dan ini juga bisa dilakukan untuk menghitung tren dari analisis pembiayaan. Misalnya, presentasi kewajiban jangka pendek terhadap jumlah kewajiban. Di sini terlihat bahwa kalau year to year itu artinya adakah kenaikan tahun 2018 ke tahun 2019? Ternyata di sini ada penurunan. Tahun 2018 presentasi liability jangka pendek itu 87%, sedangkan tahun 2019 itu 85%, berarti ada penurunan sebesar 2%. Kalau membandingkan tahun 2017 ke tahun 2018, maka ada kenaikan 2%. Jika membandingkan tahun 2016 dengan 2017, maka ada penurunan sebesar 5%. Jika membandingkan tahun 2015 ke tahun 2016, maka presentasi liabilities utang jangka pendek itu ada penurunan sebesar 2%.
Tetapi secara proporsional, jika dibandingkan persentase liabilitas jangka panjang, maka jangka pendek prosentasinya lebih besar daripada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang untuk tahun 2019 presentasinya adalah 15%, sedangkan tahun 2018 itu presentasinya 12%. Artinya di sini adalah dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu ada kenaikan hutang jangka panjang sebesar 2%. Begitu juga ketika membandingkan dari tahun-tahun yang ada dalam contoh ini. Ada yang berpendapat bahwa persentase hutang jangka pendek yang besar itu bisa disebabkan oleh hutang dagang sebagai akibat pembelian kredit terhadap bahan baku. Bisa juga penerimaan uang muka untuk penjualan barang yang ada di perusahaan itu. Bisa juga disebabkan oleh kewajiban jangka pendek lain. Karena sifat dari hutang jangka pendek itu adalah untuk operasional produksi yang jangka pendek juga akan dijual, maka prosentasi yang besar hutang jangka pendek menjadi tidak masalah. Berbeda dengan ketika presentasi liabilitas jangka panjang yang besar, itu akan membahayakan likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, apakah penting kita harus menghitung rasio hutang terhadap modal? Yang tadi kita jelaskan adalah rasio hutang terhadap hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap total liabilities. Sekarang kita akan membahas apakah penting kita menghitung rasio hutang terhadap modal. Tidak ada satupun teori yang menyebutkan bahwa misalnya rasio 1 dibanding 1 itu adalah yang terbaik untuk rasio hutang terhadap modal. Rasio hutang terhadap modal sebagai rasio risiko atau rasio solvabilitas. Artinya adalah ketika rasio hutang itu lebih besar daripada modalnya, misalnya hutangnya 2, modalnya 1, maka perusahaan itu menggunakan hutang untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Dan ini akan berbahaya jika perusahaan itu menggunakan hutang jangka panjang yang lebih besar daripada hutang jangka pendeknya tadi. Karena ada risiko terhadap peningkatan bunga atau insolvensi. Tingkat kepailitan akan tinggi jika hutang jangka panjang lebih besar daripada hutang jangka pendek. Rekan-rekan yang saya hormati, ada beberapa contoh interpretasi rasio utang terhadap modal. Misalnya, rasio 0,3 atau kurang dianggap sehat oleh banyak analisis. Karena beberapa tahun belakangan banyak yang menyimpulkan bahwa
solvabilitas yang terlalu kecil sama buruknya dengan solvabilitas yang kelewat besar. Karena solvabilitas itu merupakan risiko, maka jika kecil, dianggap manajemen itu tidak berani mengambil risiko. B. Contoh, nilai rasio 1:1. Artinya adalah operasional perusahaan didanai secara seimbang antara hutang dengan modal. Yang C kita tingkatkan. Nilai rasio lebih dari 2. Ini artinya 2:1. Kewajiban lebih besar daripada modal. Di sini artinya adalah perusahaan mempunyai utang 2 kali lebih besar dari modalnya sendiri. Yang keempat, rasio yang lebih rendah menyatakan bahwa perusahaan itu lebih sedikit utang. Itu sudah pasti. Karena mereka ingin mengurangi risiko. Namun, perusahaan itu harus tetap memilih pembiayaan berdasarkan hutang, meski tahu risikonya juga. Dengan anggapan bahwa uang tunai yang ada di perusahaan itu lebih baik digunakan untuk operasional produksi, sedangkan hutang itu digunakan untuk investasi. Misalnya membeli mesin, membangun pabrik baru, itu bisa didanai dengan utang jangka panjang, baik berbentuk utang bank maupun utang obligasi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, akan lebih baik kalian melakukan menghitung rasio hutang terhadap modal dibandingkan dengan industri yang sejenis. Misalnya, di BEI yang ada di Umsida, itu kalian bisa melihat, oh ini perusahaan kelompok makanan dan minuman. Ini kelompok industri farmasi. Jadi kelompok industri farmasi, rasio hutangnya harus dibandingkan dengan industri farmasi juga. Ketika kamu menghitung hutang terhadap modal untuk bank, maka ya harus dibandingkan, misalnya Bank BCA harus dibandingkan dengan Bank BRI, harus dibandingkan dengan Bank Mandiri, seperti itu. Kamu tidak bisa membandingkan Bank BCA dengan Bank BBR, itu tidak bisa karena tidak dikatakan sejenis. Kenapa seperti itu? Industri dikatakan sejenis itu minimal size dari total aktiva itu mendekati. Misalnya total aktiva untuk bank BCA 1 triliun, maka total hutang, total aktiva untuk BRI harus mendekati 1 triliun. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, rasio hutang terhadap modal tidak sedikit perusahaan yang membeli kembali saham yang beredar. Pembelian ulang saham itu mengurangi modal pemegang saham. Artinya modal saham itu akan turun karena ada pembelian saham yang beredar. Ini akan mengakibatkan peningkatan besar-besaran rasio utang terhadap ekuitas.
karena modalnya turun. Sehingga utangnya secara otomatis walaupun tidak menambah utang, maka akan utang itu rasionya akan lebih tinggi daripada modal karena modalnya ketika dibeli modal itu turun. Solvabilitas keuangan dengan cara untuk ditingkatkan oleh pembelian saham yang beredar, di saat yang sama solvabilitas operasi itu akan tidak berubah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, rasio cakupan pembayaran utang. Ya, ini rasio fundamental juga ya, yang menghitung apakah pendapatan operasional mereka itu cukup untuk membayar bunga dan kewajibannya. Jika rasio cakupan utang perusahaan itu menunjukkan angka 1, itu berarti bahwa laba operasi bersih sama dengan kewajiban utangnya. Maka dengan kata lain bahwa jika kurang dari 1, maka perusahaan itu tidak memiliki laba operasi yang cukup untuk membayar utang. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, di sini adalah contoh perhitungan rasio utang terhadap modal. Namun di bawah ini juga ada banyak rasio yang kita hitung. Misalnya rasio liabilitas terhadap total aset. Itu sebesar 74,42%. Kalau dibuat perbandingan, maka perbandingannya adalah aset 1, utang 0,74. Itu artinya adalah bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada total kewajiban mereka. Yang kedua, rasio liabilitas jangka pendek terhadap total liabilities. Ini ada 63%. Total liabilities dan modal. Ada 63%. Artinya adalah utang jangka pendek itu proporsinya dari total utang dan modal sebesar 63%. Jika dibanding dengan rasio liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas plus modal itu 11%, 11%,15. Ini artinya bahwa perusahaan ini cukup berhati-hati ketika melakukan hutang jangka panjang. Karena mereka tahu resiko dari hutang jangka panjang itu adalah kepemilikan. Rasio modal terhadap total liabilities. E dibagi dengan F. Sebesar 25,58%. Itu artinya adalah modal lebih kecil dibanding dengan total liabilities ditambah modal. Jika rasio utang terhadap modal itu hasilnya adalah sangat fantastik, yaitu 290% untuk tahun 2019. Ini artinya adalah kalau untuk perbandingan maka 2,9 untuk utang, 1 untuk modal. Jadi 2,9 dibanding
1. Artinya perusahaan itu lebih besar didanai oleh utang daripada didanai oleh ekuitas. Apakah ada resikonya ketika itu terjadi? Resiko kita kembali akan melihat proporsi utangnya. Proporsi utang lancar 63, proporsi utang jangka panjang 11%. Artinya perusahaan itu masih belum dikatakan kesulitan likuiditas terkait dengan proporsi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Jika dibanding dengan rasio utang terhadap modal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk menilai aktivitas pembiayaan juga bisa dilakukan dengan cara menghitung rasio lancar dan solvabilitas. Rasio lancar di sini sebesar 65,29%. Ini artinya adalah aktiva lancar lebih kecil daripada hutang lancar. Artinya 0,65 dibanding 1. Seperti yang saya katakan tadi, karena hutang jangka pendek itu merupakan utang yang digunakan untuk proses produksi, maka rasio ini bukan rasio yang jelek, masih dalam kondisi rasio yang wajar. Rasio gearing E dibagi dengan D, ekuitas dibagi dengan jumlah utang, sebesar 34,37%. Kalau dibuat perbandingan, maka ekuitas itu 0,34 dibanding dengan hutang 1. Lagi-lagi ekuitas lebih kecil daripada total hutang. Dan juga rasio utang terhadap modal yang tadi sudah kita bahas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.